Gagal pindah ke Real Madrid, Kylian Mbappé curhat di media sosial. Penyerang Paris Saint-Germain yaitu Kylian Mbappé sempat curhat di media sosial soal kegagalannya pindah ke Real Madrid pada bursa transfer musim panas 2021. Akan tetapi, unggahan tersebut dihapus oleh sang pemain tidak lama berselang. Menurut laporan Marca, pemain 22 tahun tersebut sangat ingin bermain untuk Real Madrid. Dalam unggahannya, Mbappé mengatakan pesan tersirat yang dibalut dengan lagu Dream On milik Aerosmith. Sebagaimana diketahui, Mbappé sangat ingin bermain dengan Madrid karena klub tersebut merupakan klub impiannya sejak kecil. Meski begitu, PSG dan Madrid tidak mencapai kesepakatan untuk transfernya Mbappé. Padahal Los Blancos dikabarkan sudah menawar dengan harga tinggi. Akan tetapi PSG tetap pada pendiriannya, yaitu tidak tangan Mbappé. Kendati demikian, kabarnya Los Blancos bisa mendapatkan tanda tangan sang pemain dengan gratis pada musim panas 2022. Hal tersebut dikarenakan kontrak Mbappé akan berakhir pada 30 Juni 2022. Hingga sekarang, Mbappé belum menyetujui kontrak baru dengan PSG. Madrid diyakini belum menyerah untuk mendapatkan tanda tangan Mbappé. Saat bursa transfer musim dingin dibuka pada Januari 2022, Madrid diyakini akan menawarkan Mbappé lagi. Sementara itu, Mbappé tetap tampil 100% untuk PSG. Teranyar, dia mencetak 2 gol saat PSG menang 2-0 atas Stade Reims pada pekan keempat Liga Prancis 2021-2022. PSG pun kini memimpin klasemen sementara dengan poin sempurna. Prancis ditahan imbang Bosnia 1-1. Tidak ada pemenang dalam laga lanjutan grup D kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Eropa antara Prancis melawan Bosnia yang digelar di Stade la Minau Kamis dini hari. Kedua negara bermain imbang 1-1. Prancis tampil dominan sejak menit awal, namun kesulitan untuk membongkar pertahanan Bosnia yang begitu ketat. Alhasil, tidak banyak peluang berbahaya yang dihasilkan Antonio Griezmann dan kawan-kawan. Ancaman berarti dari Les Bleus tercipta pada menit ke-26. Penyerang PSG yaitu Kylian Mbappé mencoba memanfaatkan umpan silang Lucas Digne untuk mencetak gol. Sayangnya, sepakannya belum menemui sasaran. Di luar dugaan, Bosnia berhasil unggul lebih dulu pada menit ke-36. Gol tercipta lewat aksi Edin Dzeko yang terlihat tidak terpengaruh oleh tekanan dua bek Prancis. Penyerang Inter Milan tersebut mengubah skor menjadi 1-0. Sayang, keunggulan Bosnia cuma bertahan selama 3 menit. Prancis berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 lewat Anthony Griezmann. Kedudukan imbang tersebut bertahan hingga wasit mengakhiri jalannya babak pertama. Kabar buruk menghampiri Prancis 6 menit setelah babak kedua dimulai. Sang bek Jules Koundé harus meninggalkan lapangan lebih dulu lantaran mendapatkan kartu merah usai melanggar keras Sead Kolasinac. Prancis bermain dengan 10 orang. Jelas, kartu merah yang diterima Koundé membuat Prancis kesulitan. Mereka pun harus mengubah strategi agar bisa meraih poin. Didier Deschamps menginstruksikan anak asuhnya untuk menerapkan permainan serangan balik. Bosnia pun mulai mengontrol permainan selama beberapa menit. Pasukan Ivailo Petev itu membombardir pertahanan si Blues. Sayangnya, situasi unggul jumlah pemain ini tak mampu dimanfaatkan dengan baik oleh pemain Bosnia. Hampir tak ada peluang berbahaya yang tercipta pada babak kedua. Alhasil kedudukan imbang 1-1 bertahan sampai wasit meniupkan peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan. Prancis dan Bosnia terpaksa berbagi angka. Cristiano Ronaldo cetak 2 gol di menit-menit akhir. Cristiano Ronaldo mencetak 2 gol di menit terakhir saat tim nasional Portugal melawan Irlandia pada laga lanjutan grup A kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Eropa Kamis dini hari. Fernando Santos memuji performa sang mega bintang sebagai pemain yang hebat dan bagian penting bagi skuadnya. Timnas Portugal harus bersusah payah mengalahkan timnas Irlandia. Pada ujung pertandingan babak pertama, timnas Irlandia bahkan unggul lebih dulu lewat gol yang dicetak oleh John Egan pada menit ke-45. Padahal sebelumnya timnas Portugal ada peluang untuk unggul pada menit ke-15 lewat titik putih. Namun Ronaldo yang mengambil tendangan penalti gagal memanfaatkan peluang itu menjadi gol.
Tim besutan Fernando Santos itu harus menunggu hingga menit-menit akhir babak kedua untuk memastikan kemenangan atas timnas Irlandia. Namun akhirnya sang mega bintang Ronaldo berhasil membuat gol penentu kemenangan pada pertandingan tersebut. Pemain berusia 36 tahun tersebut membuat 2 gol dalam rentang waktu 7 menit saja. Pemain yang baru saja kembali ke Manchester United itu membobol gawang timnas Irlandia pada menit ke-89 dan menit ke-90 tambahan. Hal itu membuat sang pelatih timnas Portugal yakni Santos memuji Ronaldo yang berhasil mencetak 2 gol kemenangan di menit akhir. Menurutnya, Ronaldo adalah pemain yang sangat penting dalam tim. Santos mengakui bahwa Ronaldo adalah solusi yang selalu dibutuhkan oleh rekan satu timnya. Ia juga tak terkejut dengan peran Ronaldo yang pada akhirnya membantu timnas Portugal bangkit dari ketertinggalan hingga akhirnya memenangi laga. Sementara itu, dengan kemenangan ini, timnas Portugal berada di puncak klasemen sementara grup A kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Eropa dengan poin 10. Mereka ditempel timnas Serbia di posisi kedua dengan poin 7. Arsenal kena sial Granit Xhaka positif COVID-19 saat pulang ke Swiss. Gelandang Arsenal yaitu Granit Xhaka dinyatakan positif COVID-19 Kamis dini hari. Gelandang berusia 28 tahun itu terpapar saat menjalani tugas negara bersama Swiss. Swiss sedang mengadakan laga uji coba kontra dengan Yunani Rabu malam waktu setempat. Pada laga yang digelar di Jakob Park Stadium, Swiss tersebut menang 2-1. Gol Swiss tercipta melalui Stefan Zubert dan Ruben Vargas. Sementara Yunani hanya mampu membalas lewat Vangelis Pavlidis. Lalu Granit Xhaka hanya jadi cadangan dan tidak bermain hingga pertandingan berakhir. Ternyata itu berkaitan dengan gejala virus COVID-19 yang telah dirasakannya sejak pagi hari. Sampai setelah pertandingan selesai, Xhaka harus menjalani isolasi mandiri. Imbasnya, seluruh pemain, staf, serta ofisial timnas Swiss juga menjalani karantina. Namun tidak ada tindakan lebih lanjut karena faktanya tak ada yang berkontak dekat dengan Xhaka. Tidak jelas informasi apakah Xhaka telah divaksin atau belum, namun untuk seluruh anggota klub dapat dipastikan sudah melaksanakan vaksin dan saat diperiksa tidak menunjukkan gejala apapun. Ini tentunya merugikan Swiss serta Arsenal. Swiss hampir dipastikan kehilangan satu pemain jelang lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Eropa. Padahal Swiss akan menjamu juara Piala Eropa 2020 yaitu Italia minggu di Basel. Xhaka pun diragukan tampil dalam laga lanjutan di grup C ini. Sementara untuk Arsenal, ketidakhadiran Xhaka semakin membuat pelatih Mikel Arteta pusing. Arteta tak dapat menggunakan jasanya pada laga terdekat melawan Norwich City pada lanjutan Liga Inggris Sabtu hari. Padahal The Gunners saat ini terseok-seok di peringkat dasar klasemen Liga Inggris 2021-2022. Dari 3 laga awalnya, mereka terus kalah dan bahkan belum mencetak gol. Nasihati followers agar berbakti kepada ibu, Paul Pogba mengutip hadis Nabi Muhammad SAW. Manchester United, Paul Pogba sangatlah mencintai sang ibu, yaitu Yeo Pogba. Cinta itu diaplikasikan oleh Pogba dengan berbakti kepada ibunya. Dia ingin setiap followers Instagramnya berbakti juga kepada ibu masing-masing. Pogba pun mengutip salah satu hadis dari Nabi Muhammad SAW. Kebintangan Pogba tak membuatnya melupakan peran dan jasa sang ibu. Dia sering mengumbar kedekatan dengan figur yang melahirkannya itu. Di Instagram pribadinya, kita bisa temukan foto-foto pemuda 28 tahun itu bersama ibunya. Bahkan Pogba tak sungkan mengajak ibunya menikmati momen keberhasilan dalam karir sepak bolanya. Seperti saat dia bersama timnas Prancis menjuarai Piala Dunia 2018. Kala itu, dia mengajak ibu dan kakaknya turun ke lapangan untuk ikut mencium trofi Piala Dunia. Pogba memang sangat menghormati ibunya yang merupakan seorang muslimah yang taat. Dia menjadi sosok yang sangat didengar oleh sang anak. Bahkan, keputusan Pogba meninggalkan Juventus untuk kembali ke Manchester United pada 2016 tak lepas dari kata-kata sang ibunda. Kini Pogba tengah berjuang untuk membangkitkan Manchester United yang nihil trofi dalam 4 tahun terakhir ini.
Pogba tidak sendirian untuk melakukan hal itu karena ada rekan timnya yang lain, seperti Bruno Fernandes dan Cristiano Ronaldo yang baru saja kembali ke Old Trafford.